Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya tidak lupa mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkatnya lah saya dapat membuat video review jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu karena telah membimbing saya pada semester ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang review jurnal, yaitu untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen. Ada baiknya sebelum melanjutkan video ini, saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rosenta Veronica Sinaga, NIM 203010205008, Prodi Pendidikan Ekonomi. Review jurnal yang saya ambil yang pertama yaitu manajemen strategi perusahaan. Dalam manajemen strategi perusahaan, sangat dibutuhkan yang namanya strategi dalam menjalankan sebuah usaha dalam perusahaan, yang dimana strategi tersebut dapat membuat visi dan misi untuk menjalankan sebuah perusahaan yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan fungsi manajer dalam membuat strategi pada perusahaan yaitu untuk menjalankan visi dan misi untuk membuat sebuah perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya, dan strategi yang dijalankan sebuah perusahaan harus membawa dampak-dampak yang baik terhadap masa depan perusahaan dengan baik. Dengan demikian, strategi perusahaan manajemen sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha. Oleh karena itu, strategi perusahaan dapat dijalankan dengan baik demi masa depan perusahaan yang baik. Alasan saya untuk memilih manajemen strategi perusahaan untuk saya review yaitu karena manajemen strategi perusahaan merupakan mata kuliah pengantar manajemen, sehingga saya berniat untuk mereview manajemen strategi perusahaan. Dan manajemen strategi perusahaan merupakan suatu bentuk yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha yang dimana memiliki strategi-strategi untuk memajukan sebuah perusahaan. Dan pengetahuan baru yang saya dapat tentang mereview jurnal manajemen strategi perusahaan yaitu saya dapat mengetahui betapa pentingnya strategi-strategi yang dilakukan sebuah perusahaan dalam menjalankan sebuah usaha yang dijalankan seorang manajer, dan strategi perusahaan tersebut dapat dijalankan oleh seorang manajer dalam membangun sebuah perusahaan yang baik di masa depan. Review jurnal yang kedua yang saya ambil yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Dalam sebuah kegiatan manajemen, tentunya terdapat manajer yang memimpin sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan demikian, manajer dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Salah satu tugas atau peran seorang manajer yaitu harus bisa mengatasi konflik yang ada dalam suatu organisasi yang dipimpinnya, sehingga setiap konflik itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan dapat mengambil keputusan, baik itu keputusan keahlian berkomunikasi dan berinteraksi, dan keahlian teknis, keahlian konseptual, keahlian dalam teknologi. Dan ketika seseorang ingin menjadi manajer, maka mereka harus mengetahui aspek manajemen yaitu pengetahuan dan pengalaman perlu untuk dikuasai secara bersama. Oleh karena itu, sebutkan bahwa seorang pemimpin merupakan elemen yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi yang ada pada sebuah perusahaan. Alasan saya untuk memilih manajer dalam kegiatan manajemen untuk review jurnal yang saya ambil yaitu karena manajer dalam kegiatan manajemen merupakan bagian dari mata kuliah pengantar manajemen. Dan manajer dalam kegiatan manajemen sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan di mana manajer dapat membangun sebuah perusahaan menjadi lebih baik dan mengembangkan perusahaan tersebut agar menjadi lebih besar dan lebih berkembang lagi. Pengetahuan baru yang saya dapat dari manajer dalam kegiatan manajemen yaitu di mana keberadaan seorang manajer sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, karena keberadaan seorang manajer dalam sebuah kegiatan manajemen sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, dan keberadaan manajer dalam sebuah perusahaan
juga dapat menjalankan sebuah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh seorang manajer. Dalam melakukan sebuah tugas untuk mengatasi suatu konflik yang sedang terjadi. Ketika seseorang ingin menjadi manajer, maka mereka harus mengetahui aspek dan manajemen, yaitu pengetahuan dan pengalaman perlu untuk dikuasai secara bersama. Oleh karena itu, disebutkan bahwa seorang pemimpin merupakan elemen yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi yang ada pada sebuah perusahaan. Review jurnal yang ketiga saya ambil yaitu perkembangan teori manajemen. Dalam perkembangan teori manajemen, tentu kita dapat mengetahui bahwa teori manajemen dapat memberikan pemahaman dan pengertian mengenai sistem bisnis yang kompleks yang dihadapi oleh seorang manajer dengan lebih baik dalam melakukan kebijakan dalam sebuah organisasi dengan teori manajemen yang ada. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dapat kita lihat dari 5 sisi, yaitu 1. Dominan. Dominan yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. 2. Divergensi. Divergensi yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran lainnya. 3. Konvergensi. Konvergensi yaitu yang menampilkan aliran dalam suatu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. 4. Sintesis. Sintesis merupakan pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem kontingen. Proliferasi. Proliferasi merupakan bentuk pengembangan teori yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Dengan demikian, dengan perkembangan teori manajemen dapat membantu manajer dalam menjalankan tugas yang ada pada organisasi yang sedang mereka pimpin. Alasan saya memilih perkembangan teori manajemen yaitu di mana yang pertama karena perkembangan teori manajemen merupakan teori yang bersangkutan dengan mata kuliah pengantar manajemen. Dan pada perkembangan teori manajemen ini saya dapat mengetahui lebih luas tentang teori-teori apa saja yang terdapat pada sebuah teori manajemen. Pemahaman baru yang saya dapat dari perkembangan teori manajemen yaitu di mana saya dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya teori-teori manajemen yang ada pada sebuah perusahaan sehingga mengembangkan suatu perusahaan. Dan saya juga berterima kasih karena meskipun dengan pandemi sekarang, saya tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Harapan saya di tahun 2021 ini yaitu semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan proses belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka dan proses belajar mengajar dilakukan dengan seefisien mungkin supaya dapat menambah wawasan mahasiswa dan siswa-siswa lainnya. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai review jurnal pengantar manajemen. Semoga apa yang saya review dapat berguna bagi orang-orang yang membacanya. Dan semoga dengan selesainya tugas review jurnal pengantar manajemen saya ini dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.